Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita sudah berada di tanggal 6 bulan Ramadan. Tapi kalau yang ikut Muhammadiyah udah tanggal 7. Yang penting jangan puasanya melok pemerintah, lebarannya melok Muhammadiyah, entar duluan. Alhamdulillah tidak terasa yang kajian-kajian sebelumnya saya sering menyebut dan mengulang-ulang, sebulan lagi, 3 pekan lagi, 2 pekan lagi, sepekan lagi. Dan ini tidak terasa sudah mau masuk 1 pekan dari bulan Ramadan. Dan ternyata Allah takdirkan yang hadir ini, yang mendengar suara ini adalah yang diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang beberapa jam, beberapa hari mau ketemu Ramadan dipanggil. Baru 1 hari ketemu Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah sampai di hari ke-6 ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan amalan soleh. Dan salah satu amalan soleh yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Karena thalabul ilmi ini bukan hanya besar pahalanya di luar Ramadan, tapi juga banyak fadilah yang didapatkan. Ampunan dari Allah, dinaungi rahmat, termasuk pahala dari Allah. Lebih-lebih lagi kalau menuntut ilmu itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi apapun ibadah yang terjadi di bulan Ramadan, yang dikerjakan di bulan Ramadan, kalaupun pahalanya besar di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan akan Allah besarkan lagi lipatannya. Maka bersyukur kita ketika di bulan Ramadan kita masih bisa, di tengah kesibukan kita mencari nafkah, bekerja, kita masih meluangkan ibadah-ibadah, tarawih, baca Al-Quran, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan iman, kemudahan, kelancaran dalam mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya tidak lupa pula kita memohon kepada Allah semoga salawat dan salam Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita semua, tauladan kita bersama, Nabiyuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian tentang kisah seorang sahabat yang bermimpi ketika melihat ada 2 orang yang dulunya ketika masih di dunia, 2 orang ini dari Bani Qudo'ah sama-sama masuk Islam, tapi yang satunya amal ibadahnya lebih kencang, lebih banyak,
yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga diamalkan. Yang satu lagi biasa-biasa saja, yang wajib saja dikerjakan. Tapi kemudian tiba-tiba Allah takdirkan yang ibadahnya lebih kenceng ini wafat duluan. Yang ibadahnya tadi wajib plus sunnah ini meninggal duluan. Baru setahun setelahnya yang ibadahnya biasa-biasa ini menyusul wafat. Tapi sahabat ini tadi melihat dalam mimpinya justru malaikat memanggil yang ibadahnya biasa-biasa ini untuk duluan masuk ke dalam surga. Baru menyusul yang ibadahnya lebih kencang lagi. Maka ketika dia bangun dari tidur, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi umurnya lebih panjang 1 tahun ini lebih duluan dipanggil malaikat masuk ke dalam surga ketimbang yang ibadahnya kencang tapi dia wafat duluan? Apa penyebabnya?" Kata Rasulullah, "Apa yang kau lihat itu benar, bahwa orang yang tadi umurnya lebih panjang 1 tahun dan ibadahnya biasa-biasa saja dipanggil lebih dulu untuk masuk ke dalam surga." Kata Rasulullah, "Tahukah kamu apa yang menyebabkan dia lebih duluan dipanggil masuk surga? Ternyata ketika umurnya lebih panjang 1 tahun, dia berkesempatan ketemu bulan Ramadan." Jadi ibadahnya yang biasa-biasa tapi terjadi di bulan Ramadan melejitkan kedudukan dia di akhirat. Cuman gara-gara ketemu Ramadan, melipat ganda pahalanya. Nah, artinya ini bagi kita menjadi satu pesan. Kita sudah ada loh di Ramadan, bukan nunggu 2 minggu lagi atau sebulan lagi, sudah ada di Ramadan. Ini udara, ini hawa Ramadan. Yang siangnya, yang malamnya penuh dengan berkah. Nunggu apa lagi? Kalau tidak kita kencengin ibadah di bulan Ramadan ini. 6 hari sudah lewat, gak bisa diulang. Sisa tinggal, ya kalau yang 29 ya berarti 23 lagi. Yang sampai 30 hari 24. Tersisa lagi. Dan ini terus akan berkurang. Malam ini kita masuk 7 Ramadan, berkurang tinggal 23 terus. Makanya seorang sahabat itu, saya lupa namanya, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang aku sedihkan ketika matahari tenggelam itu bukan soal berkurangnya bukan hilangnya 1 hari, bukan. Yang aku sedihkan adalah ketika matahari tenggelam, jatah usiaku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Jadi jatahnya bukan masalah bertambah usianya, nambah lagi jadi naik 1 tahun. Ya memang usianya bertambah, tapi jatahnya berkurang dan beliau khawatir tidak ada nambah apa-apa. Bahkan ada orang yang dalam 1 hari itu amalannya tidak nambah tapi dosanya yang nambah. Kan lebih mengerikan lagi yang seperti itu. Maka setiap waktu di Ramadan ini betul-betul berharga. Bekerja ketika ikhlas dapat pahala. Tidak mungkin. Jadi apapun amaliyah yang halal di bulan Ramadan, mau ibadah, mau mencari nafkah, mencari rezeki, semuanya dilipat gandakan pahalanya. Lebih-lebih lagi kalau kita sedang melakukan yang memang ibadah, baca Quran, sholat, pengajian, kita mesti harus bersemangat. Karena malaikat sedang terus mencatat dari pahala atas aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini sebagai mukadimah Bapak Ibu sekalian, memotivasi kita. Sekali lagi mumpung kita masih ada di 6 Ramadan, masih tersisa ya lumayan banyak lah. Karena dimanapun ceritanya Ramadan itu mentok di 30 hari. Kalau pengen ketemu Ramadan nunggu lagi 1 tahun. Nah, nunggunya itu yang kita nggak tahu. Ada yang nunggu pengen ketemu di Syawal udah lewat, gitu kan. Ada yang nunggu lagi di Muharram. Ada yang nunggu lagi, wah ternyata Allah takdirkan mau ketemu Ramadan nih. Lah Syaban gak jadi ketemu Ramadan. Maka gak usah nunggu nanti. Gak usah nunggu Ramadan tahun 1448 Hijriah. Tahun ini saja Ramadan 1447, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa sedekah, bisa baca Quran, taraweh. Apa itu? Zikir, lakukan semua. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Semoga ini bisa seperti tadi, sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ketika Ramadan dia ibadah melejit. Bahkan melebihi tadi yang masuk Islam tapi nggak sempat ketemu Ramadan. Jadi tetap masuk surga, cuman nggak sempat ketemu Ramadan tadi. Ini kita sudah ketemu Ramadan, tinggal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita mencoba mentadabburi salah satu surat di dalam Al-Qur'an di juz 30 dan insyaallah kita mungkin hafal. Di surat Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaq ini pesan besarnya, nasihat besarnya itu adalah pesan agar kita jangan lupa, jangan terperdaya bahwa sesungguhnya kita semua nanti akan bertemu dengan Allah. Kalau ketemunya cuman ketemu biasa sih, nggak ngapa-ngapain, nggak masalah. Masalahnya Allah ingin menagih 60 tahun yang sudah Allah kasih, mana hasilnya? 80 tahun yang sudah Allah berikan, apa yang sudah kamu perbuat? Sehat, tangan, mulut, kaki, itu semuanya akan Allah tagih. Maka di surat Al-Insyiqaq ini Allah memberikan peringatan dan pengingatan kepada kita semua. Nah jamaah sekalian, tapi tidak dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir ya yang akan kita bahas. Kita akan mentadabburi di ayat ke-7 sampai dengan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita semua nanti akan mendapatkan buku catatan. Kita berpikir, hidup 30 tahun siapa yang nulis? Perasaan penanya tidak pernah punya, sampul bukunya tidak tahu. Tapi di banyak tempat di dalam Quran, di banyak hadis Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan ada buku catatan yang akan diberikan kepada kita. Kita kan kalau di dunia ini apa-apa, mana buktinya? Jual beli tanah ada ini, mana buktinya? Ya semuanya. Bukti kalau ini mana, hitam di atas putih. Memang butuhnya nih. Nah, di akhirat Allah kasih. Ini satu yang harus kita pahami, bahwa nanti semua manusia, raja, menteri, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, semuanya hari ini sudah dipersiapkan catatan. Yang masih hidup berarti catatannya masih berjalan. Yang sudah mati sudah tutup buku, tinggal menerima. Nah mumpung kita masih ada kesempatan nambah catatan, menghapus. Nah ini kesempatan Ramadan itu menghapus. Banyak istighfar, kesempatan ini dihapusin semua. Jangan kita kepedean, yang mau dihapus yang mana? Perasaan aku nggak pernah berbuat salah. Perasaan kita. Cuman di sisi Allah banyak kesalahan kita. Jadi fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Sesungguhnya orang-orang yang nanti akan diberi kitabnya dari tangan kanan. Jadi ada satu kondisi di mana manusia nanti menerima kitabnya dari arah depan sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Allah memberi isyarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yang nanti kitabnya diserahkan dari sebelah kanan dengan tangan kanan, dia menerimanya juga dengan tangan kanan. Allah mengisyaratkan maka dia akan melewati hisab yasiro dengan sangat yang mudah. Bukannya tidak dihisab, tetap dihisab, tapi ada kelanjutannya, yasir. Jamaah sekalian, nanti di hari kiamat itu sebelum manusia disiksa secara fisiknya di neraka, itu ternyata sudah disiksa duluan sebelum di neraka. Bayangkan jembatan Sirat, penantian yang seperti itu. Gimana enggak? Dak-dikduk. Menunggu hisab yang lama. Jadi belumlah fisiknya disiksa, batinnya itu sudah dibuat ketakutan yang sangat dahsyat. Maka wajar yang ada keringatan sampai tenggelam, sampai saking takut. Ya kalau kita dimarah 3 menit, selesai, plong. Coba kalau seharian dimarah, bisa kebayang. Kalau kita ketakutan, misalkan ada gempa, berapa detik, setelah itu kan
mulai turun tuh deg-degnya. Coba kalau gempanya lama, kebayang itu. Ini bukan sehari, 2 hari, bukan sejam, 2 jam. Nunggunya tahunan untuk proses hisab. Dan itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena semua yang hadir di padang mahsyar baru sadar bahwa kiamat, bahwa Allah memang itulah benar-benar Tuhan kita sendiri. Dan proses itu kan menakutkan. Masih apa namanya? Masih spekulasi. Surga apa neraka? Semuanya katakan. Jadi manusia sebelum disiksa itu di situ sudah dibuat. Tapi mereka yang ada perlindungan syafaat dari Rasulullah karena sering bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang sering baca Quran, ada syafaat dari Quran, yang diizinkan minum telaga Kausar dan tidak akan haus selama-lamanya. Ini yang tenang, dapat dukungan dan dekengan. Tapi yang tidak terpanggil untuk dapat syafaat, yang tidak diizinkan minum air telaga Kausar, ini yang ketakutan. Lari kepada Nabi Adam, kenal tidak, minta tolong sama Nabi Adam. Tolong Nabi Adam, kita nih. Nabi Adam nggak bisa, aku nggak bisa. Aku pernah melanggar, kata Nabi Adam, minum, makan buah khuldi. Coba minta sama Nabi Musa. Nabi Musa juga nggak bisa. Nggak bisa. Minta sama Nabi Nuh. Nabi Nuh enggak, aku cuma dapat 1 kapal. Usia peratus terus. Nabi Isa nggak bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata di penghujung mereka berharap syafaat, Rasulullah tidak bisa dan tidak diizinkan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Pilihannya siapa? Yang hidup di dunia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang menyelisihi nggak boleh. Yang merubah ajaran-ajaran Nabi, menambah-nambah, nggak boleh. Siapa yang membisikin Nabi? Kalau ini sekelompok orang ini merubah ajaran Nabi, malaikat Jibril. Rasulullah nggak tahu, karena Rasulullah wafat kan nggak tahu beliau siapa yang merubah. Wong Palembang kah? Afrika kah? Wong Indonesia? Tapi Jibril datang, wahai ya Muhammad, itu kelompok itu mereka merubah ajaranmu. Padahal datang sudah yakin bakal minum telaga Kausar. Di mana dia yakin? Karena dia dipanggil oleh Rasulullah. Terlihat dari wajahnya yang bersih karena air wudhu. Berarti sholat ini orang. Tapi merubah ajaran Nabi, kata Rasulullah, menyingkir. Tidak diizinkan minum telaga Kausar. Padahal siapa yang minum telaga Kausar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nunggu segitu lamanya, mungkin berapa ribu tahun hisab. Kita butuh minuman telaga Kausar di hadapan Allah. Nah, maka hari ini kita masih punya kesempatan untuk masuk dalam barisan yang dapat syafaat. Masih ada kesempatan. Ya mohon maaf, walaupun Zainuddin MZ itu ulama besar, penceramah, udah nggak bisa lagi kesempatan. Kalau memang beliau dapat, ya sudah dapat. Kalau enggak, ya kita doakan semoga dapat. Ini ambil contoh saja maksudnya. Yang mereka wafat sudah nggak bisa. Kita masih ada kesempatan. Tinggal merubah cara kita hidup, lebih berinteraksi dengan Quran, tiap hari baca Quran, insya Allah Quran akan menjadi sahib kita. Dari yang sudah wafat, yang dapat ya dapat, yang enggak ya sudah. Tidak bisa lagi untuk merubah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke surat Al-Insyiqaq tadi, ayat ke-7. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang akan diberi kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hisab yang mudah itu bagaimana? Apakah cuma ditengok halaman depan namanya lanjut? Ataukah cepat bukanya? Padahal dalam satu hadis kemarin saya baru ngisi kajian anak-anak SMP itu online. Satu orang itu ada 99 kitab. Satu orang. Satu kitab itu jika dibentangkan lembarannya itu sejauh mata memandang. Kalau sepanjang itu kira-kira sejam selesai nggak pemeriksaan? Audit aja bisa berhari-hari kita dia. Orang diaudit aja itu oleh HPK, BPK, itu kan spot jantung.
Padahal cuma 2 hari diaudit. Ini buku sebanyak itu dihisap, gimana nggak sempat jantung. Dan menentukan ini surga atau. Jadi satu kitab itu kalau dibentang sejauh mata memandang. Dalam hadis itu disebut. Kayaknya nggak mungkin kita Pak. Kitab kita cuma kalau dibentang itu cuma 10 meter gitu. Mungkin Pak Ustadz kitab saya cuma 10 meter kalau dibentang. Nah, kalau umur 10 hari lahir meninggal ya mungkin. Nah, kalau udah 60, 70, 80 tahun tiap hari loh dicatat. Sebanyak itu akan dipisah. Yang kita inginkan apa coba? Dari kitab yang sepanjang itu cepat selesai. Dan itu ada, jaminan itu ada. Orang akan dihisap dengan hisap yang cepat itu ada. Siapa mereka? Cirinya ketika dia dapat kitab dari tangan sebelah. Fa amma man utiya kitabahu, dan orang yang seperti ini itu sudah dapat tanda. Tanda dia selamat, tanda dia berhasil, tanda dia beruntung. Walaupun belum masuk surga. Itu sudah jadi pertanda ini. Nah, apa yang dimaksud dengan hisaban yasira tadi? Hisab yang mudah tadi yang bagaimana? Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud hisaban yasira, hisab yang mudah itu adalah yaitu hisab ketika amalan kita itu diperlihatkan, sekedar diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinampakkan perbuatan kita, termasuk yang dosa-dosa, dinampakkan. Tapi hanya untuk dinampakkan saja supaya kita mengakui. Nih, kamu dulu kayak gini, kamu dulu ini. Iya ya. Kan beda Pak ya, kalau misalkan gini, ada orang tidak diperiksa suruh masuk, apa yang akan dia ceritakan ke orang-orang di dalam? Ya, aku tadi ditanya susah. Kalau kamu gimana? Tidak ada, aku diperiksa apa-apa. Ngomong gini, merasa nggak ada kekurangan. Nah, orang yang dihisab dengan hisab yang mudah dan akan masuk surga tadi, walaupun dia punya salah, tetap akan dinampakkan supaya dia mengakui bahwa sebenarnya dia itu punya salah. Cuman taubatnya lebih cepat daripada ajalnya, maka Allah ampuni. Jadi cuma dinampakkan saja, kamu dulu pernah berbuat ini, ya Allah, aku punya salah. Tapi kemudian Allah katakan, aku sudah ampuni itu semua karena engkau sudah bertaubat sebelum wafat. Jadi walaupun dinampakkan, tapi tidak menyebabkan dia ketakutan. Inilah yang disebut dengan hisabai yasir. Jadi Allah nampakkan bukan untuk membuat dia merasa bersalah, ketakutan, tidak, tapi supaya dia mengakui saja. Benar kamu dulu nggak sholat begini, nggak sholat sekian, nggak sholat, ya Allah. Tapi setelah itu saya tobat ya Allah. Inilah kemudian Allah berikan, ya, aku terima taubatmu, aku ampuni dan aku bersihkan semua salah itu. Dan ini pahala sholatmu setelah itu. Setelahnya. Jadi sebanyak itu dinampakkan cuman supaya kita mengakui saja, benar saya punya salah, dan masuk surganya bukan karena nggak punya dosa, karena Allah bersihkan itu semua. Supaya nggak petenteng nanti kalau masuk surga kan. Kamu tadi gimana? Nggak ada, aku dicek langsung suruh masuk, nggak ada salah. Dengan ditunjukkan itu supaya dia sadar bahwa masuknya dia itu bukan karena nggak punya dosa, dia punya dosa, bahkan mungkin banyak. Tapi taubatnya itulah yang mengakhiri dosa-dosa dia. Dan setelah itu dia isi dengan kebaikan sampai akhir. Inilah hisabai yasir, hisab yang mudah. Jadi jangan harap tidak dinampakkan. Sampai yang mudah saja masih ditampakkan ini, ditunjukkan. Nah, kemudian ketika hamba tadi sudah dinampakkan seluruh amal perbuatannya, ketika dia masih jahiliyah, belum dapat hidayah, masih jauh dari Allah, dinampakkan semuanya. Tapi ini khusus untuk yang bertaubat ya. Yang tidak ada taubat nggak kayak gini, nanti ada lagi satunya. Yang mereka bertaubat masih dinampakkan amalan itu di hadapan dia supaya dia mengakui saja. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Setelah engkau bertobat, aku tutup dosa-dosamu.
Nah kalau orang bertaubat itu kan sudah, dia tidak perlu bercerita, orang pun juga nggak akan bercerita. Makanya kalau kita sudah bertaubat, kita nggak usah cerita-cerita. Oh belum seberapa, Ramadan dulu aku lebih lagi. Kadang-kadang ada orang bangga ya, niat dia nggak tahu, mungkin untuk pelajaran atau apa, tapi justru malah itu nggak boleh. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutup aibmu di dunia. Fa'ana asturuha laka al-yaum. Dan hari ini pun aku tutup. Tidak diangkat sebagai dosa yang memberatkan, bersih. Cuma ditunjukkan saja. Kamu mengakui dulu begini sebelumnya, ya sudah ditutup. Tidak ikut ditimbang. Dan ini beruntung yang seperti itu. Artinya kalau ada orang berbuat dosa hari ini, tidak usah takut. Kalau dia bertaubat, yang takut itu kalau ada taubat. Karena kalau tidak bertaubat, tetap dibuka dan ditimbang sebagai beban dosa. Tapi kalau dia bertaubat, maka tidak akan membebani timbangan dia. Nah maka Allah katakan, hari ini aku tutupi dan aku maafkan kesalahan. Nah kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua pengertian dari al-arad, yaitu kondisi di mana manusia nanti akan dinampakkan amalannya tadi, yang hisabayas. Yang pertama, pengertian umum, yaitu apa? Seluruh amalan kita akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu. Seluruh amalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan kita itu dinampakkan oleh Allah, tapi kemudian Allah rahasiakan, tidak dinampakkan di hadapan orang lain. Jadi cuma dinampakkan di pelaku dan Allah saja yang tahu. Setelah itu, di akhir setelah selesai dinampakkan semua, Allah ampuni, Allah bersihkan. Dan inilah yang dimaksud dengan al-arad hisabayyasir. Hisab yang nah, arad yang kedua ini yang disebut dengan munaqasyah. Kalau yang pertama ini al-arad yang artinya mudah, tidak ditanya detail. Nah yang kedua ini munaqasyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh memeriksanya detail. Kamu dulu nggak sholat, kenapa nggak sholat? Sibuk apa? Nah, pokoknya kayak gitu lah, kayak orang diinterogasi supaya timbul rasa bersalah. Kalau yang pertama tadi supaya mengakui saja, ya udah. Yang ini enggak, Allah kejar terus sampai di debat, sampai betul-betul orang itu benar-benar merasa. Aku dulu nggak tahu ya Allah. 60 tahun kamu hidup, ngapa nggak tahu? Habis untuk apa 60 tahun? Bekerja ya Allah. Emang nggak ada waktu luang? Seperti itu. Jadi Allah tanya detail. Itu kan berarti panjang kalau gitu. Satu salah kita tidak sholat, ditanya detail, kamu apa nggak sholat? Ditanya detail terus. Bayangkan, baru satu kemungkaran saja sudah dibuat kita shock. Coba kayak kita Pak, misalkan kita bawa 3 berkas, berkasnya salah, terus yang meriksa cuma gini, ya sudah Bu ini salah, bawa pulang nanti dibenerin besok bismillah. Enak gitu. Tapi coba kalau ini ngapa bisa salah, kan sudah dibilangin, ya Pak, ya kan sudah disuruh 3, ini ngapa salah, ini kebalik lagi fotokopinya, tidak terang lagi. Coba kira-kira kita shock nggak kan digitu, diinterogasi. Itu 1 lembar udah. Ini KTP-nya kan dibilang berwarna, ngapa hitam putih. Yang kemarin kata teman apa kata saya, kan saya sudah bilang di grup, coba diinterogasi. Shock kita nggak kan. Makanya ketika hisab itu belumlah fisiknya disiksa, batinnya itu sudah dibuat. Bahkan sampai dalam satu riwayat itu disebutkan sampai belum diputuskan masuk neraka, dia sendiri yang sudah bisa memutuskan neraka aku. Belumlah diputuskan masuk neraka, dia sudah merasa, karena emang diinterogasi sampai dia mengaku memang salah dia. Kamu ngaku nggak sholat, kan waktunya lapang. Kenapa kamu? Kan sudah dikasih tahu, sudah disampaikan terus sampai. Jadi seseorang itu sampai mengaku nerakonnya ini, sampai dia mengaku seperti itu. Dan itu meletihkan. Makanya Allah kasih tahu, kalau kita ingin hisabayyasira, pengen kita hisabnya mudah, upayakan supaya kita bisa menerima dari tangan kanan. Supaya kita bisa menerima dengan tangan kanan,
pastikan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan sudah kita mintai ampun dan kita taubati. Itu saja kuncinya. Karena kan tadi dinampakkan berarti punya salah, bukan nggak punya salah. Cuman sudah dia taubat. Dan Allah tidak akan tanya detail, hanya cukup dinampakkan dan dia mengakui saja sudah. Ini kondisi kelompok pertama, Bapak Ibu sekalian. Orang yang akan menerima kitabnya dari tangan kanan. Jadi jangan berharap dia nggak punya dosa yang menerima tangan kanan. Punya, cuman dosanya diampuni. Sehingga karena Allah ampuni, Allah tidak ikutkan untuk ditimbang. Bersih. Makanya kita sering berdoa itu di dalam doa selamat kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ketika hisab dimaafkan. Berarti kalau orang itu dimaafkan kan mestinya harus minta maaf dulu. Kalau pengen diampuni berarti minta ampun dulu. Artinya kalau selama hidup dia tidak pernah minta ampun, Allah tidak akan mengampuni. Makanya salah satu yang harus kita lakukan adalah selain kita bertaubat, minta ampun, panjatkan doa itu. Wal afwa indal hisab, ya Allah, ketika dihisab ya Allah maafkan. Karena kan disitulah temuannya itu. ini. Coba kalau kita di audit sama BPK, ya sudahlah nih dimaafkan, tidak apa-apa. Kan senang gitu. Ini tidak apa-apa. Itulah yang kita harapkan ketika dihisab, Allah menemukan catatan dosa. Dan setiap manusia pasti punya dosa. Kita ingin dimaafkan oleh Allah. Ya, ini sudah kamu minta maaf, kamu sudah minta maaf, aku maafkan. Kamu taubatnya enggak usah dimaafkan. Makanya kita berdoa, wal afwa indal hisab. Ya Allah, maafkanlah kami ketika nanti sedang dihisab. Jadi kita jangan kepedean, pasti dimaafkan lah. Jangan, belum tentu. Ini kelompok yang pertama. Jadi kalau nanti kitab kita diperiksanya sampai detail, itu alamat itu. Alamat bahaya. Tapi kalau diperiksanya cuman yasira, mudah, itu berarti kabar baik. Kemudian Allah sebutkan selanjutnya wayang khalibu ila ahlihi masruro. Selesai dihisab dia akan kembali kepada kelompoknya. Ahlihi ini ada yang memaknai keluarganya. Ada yang memaknai adalah kelompoknya yang sama-sama beriman, orang soleh. Dia akan kembali kepada kelompoknya masruro, dalam kondisi bahagia. Ya sama lah, kalau kelompok yang sudah dihisab dulu kan sudah tenang-tenang. Nah, datang nih senyum-senyum. Kalau ada teman kita habis diperiksa senyum-senyum berarti dia lancar. Nah Allah gambarkan nanti ketika dia kembali ke kelompoknya dalam kondisi masruro, senyum-senyum bahagia. Berarti nanti ada kelompok yang kembalinya dalam kondisi madesu, masa depan suram. Jadi dia akan kembali kepada kelompoknya dalam kondisi bahagia, senang, plong. Bayangkan apa ya, yang paling menegangkan gitu, hisab. Kemudian lolos ujian sesi terakhir, lolos kita. Wah sudah plong, tenang rasanya. Nah, inilah yang paling menegangkan. Dan itu Allah gambarkan di dalam surat Al-Insyiqaq. Orang yang nanti dihisab, nerima kitabnya dengan tangan kanan, dihisabnya mudah, dia akan kembali ke kelompoknya dalam kondisi gembira. Insyaallah. Selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Sedangkan kelompok yang sebaliknya yaitu yang menerima kitabnya dari belakang. Wara'a dhahri, dari belakang. Dan ini penghinaan.
Kenapa Allah menyerahkan dari belakang? Apakah karena tidak tahu orangnya yang mana? Bukan. Itu sengaja sebagai bentuk penghinaan. Dan ketika Allah sebutkan seperti ini, pasti akan terjadi. Tidak mungkin nanti ada yang, kok aku tidak dari belakang? Tidak dari depan, tidak dari belakang, suruh ngambil dewek. Ketika Allah udah bilang di dalam Al-Quran seperti ini, pasti akan terjadi. Ada yang nerima dari depan, ada yang nerima dari belakang. Dan ini adalah bentuk penghinaan. Tidak dari tangan kanan, tidak dari depan, tapi dari belakang kitab itu diberikan. Dan itu pertanda. Pertanda apa? Fasaufa yad'u suburo. Ketika dia menerima seperti itu, dia akan berteriak celaka. Kalau kita gimana bahasa Palembangnya? Kalau gimana? Kalau orang dan selesai ini. Orang Jawa gimana orang Jawa? Acur gitu mungkin ya. Pokoknya alamat nih dem. Dia sudah. Tapi kalau dalam sini bahasanya celaka. Fasaufa yad'u suburo dem celaka. Dia saja baru nerima kitabnya sudah langsung menduga celaka. Ya Allah, betapa betul-betul menegangkan masa-masa itu. Itu pun dia masih berharap jangan-jangan nanti berubah pikiran di malaikat gitu ya, salah ngasih kitab. Tapi ini sudah pertanda, nggak bisa salah. Kalau udah hisapnya Allah tuh nggak akan mungkin. Oh salah kitab nih, salah buku punya si Fulan, nggak ada. Fasaufa yad'u suburo. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau bagaimana hisapnya nggak usah ditanya. Yang tadi saya sampaikan di awal. Hisapnya itu susah, detail, lama. Jadi betul-betul dia mengakui bahwa betul-betul dia bersalah. Kenapa sih nggak usah langsung dilempar aja ke neraka, nggak usah ditanya-tanya, kan sudah tahu belum? Rapotnya di ujungnya ada, kan ada. Tidak naik kelas lah kalau rapot. Enggak, Allah tetap siksa dia dulu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya Allah, 80 tahun aku hidup ditanya semuanya ditanyain. Makanya sebelum disiksa fisik, psikologisnya sudah disiksa dulu. Dibuat ngedon dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka Allah katakan orang yang menerima kitabnya dari belakang wa yasla sa'ir, dia akan masuk ke dalam api neraka, dan api neraka itu kondisinya menyala-nyala. Jangan dibayangkan dilempar di kuali, Bu ya. Masih bisa loncat keluar, Ibu, keluar. Jangan dibayangkan dilempar ke dalam sumur, masih bisa teriak tolong, ada status, video call masih bisa. Ini neraka yang dalamnya tidak ketulungan. Sering saya nyampaikan kan? Rasulullah pernah berduduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Tuh. Rasulullah bertanya, wahai sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, itu adalah batu yang jatuh ke dasar neraka. Dan batu itu sudah menempuh perjalanan sekian puluh tahun. Bisa kebayang Pak Kadir dalamnya. Pak Din ya. Pesawat itu Pak Din meledak itu jatuh, tidak nyampe 3 hari jatuh. Setinggi itu ya, meteor itu jatuh bentar. Ini puluhan tahun. Berarti kan kebayang dalam dan Masya Allah neraka itu. Itu ditambah apinya menyala-nyala, asapnya, orang berteriak. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah katakan, orang yang seperti ini siksanya nanti baru dapat kitabnya saja sudah dari tangan kiri, dari belakang dan dilempar. Perhatikan Pak, gimana kondisi orang ini ketika di dunia? Di ayat ke-13 Allah sebutkan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang ini ketika di dunia dia bergembira, bahagia bersama dengan kelompoknya. Kebalikan yang pertama tadi Pak ya. Yang pertama tadi mungkin bisa jadi di dunia dia susah hidupnya, bisa jadi juga bahagia ya. Tapi di akhirat bahagia lagi, lanjut kebahagiaannya. Nah ini yang menerima kitabnya dari tangan kiri, dulunya di dunia dia berbangga-bangga, berbahagia dengan kelompoknya.
dengan komunitasnya, dengan orang-orang yang sama-sama hobi meninggalkan sholat misalkan. Kata Allah, dulu di dunia dia bahagia. Innahu kana fi ahlihi masruro. Dulu, tapi bukan sekarang, dulu ketika di dunia dia bahagia. Ayat ke-14. Innahu dhanna an yahur. Yang menyebabkan dia tergelincir apa? Ketika dia berbahagia di dunia, dia menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah. Maksudnya dia akan hidup selama-lamanya. Makanya dia menunda-nunda taubatnya tadi, menunda-nunda sholatnya tadi, menunda-nunda mencari rezeki yang halal tadi, karena dia menyangka perasaan malaikat Israel kok keliling-keliling di sana-sana tuh lah, ada kesini, nah gitu perasaan dia. Yang meninggal perasaan aku mereka uang-uang lain tuh lah, dia menyangka. Padahal namanya ajal itu bisa datang secara tiba-tiba. Jadi penyebabnya adalah ternyata dia punya prasangka ketika di dunia dia tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nggak akan mati, nggak ada hisab, nggak ada tuh namanya jembatan Sirat. Dia awalnya menyangka seperti itu, tapi Allah katakan dugaan dia itu salah. Itulah yang menyebabkan dia tersungkur ketika nanti di akhirat. Allah katakan, Allah tutup penjelasan ini dengan bala inna rabbahu kana basira. Allah lebih tahu apa yang dia perbuat. Dan hari kiamat nanti adalah hari di mana Allah menagih atas apa yang sudah Allah berikan, umur, kesehatan, harta, iman, semuanya Allah tagih. Mana feedbacknya? Walaupun Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita tidak beribadah, Allah nggak pernah merasa hina. Ya, manusia nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak malu. Kita beribadah pun tidak meningkatkan derajat Allah, tidak. Gara-gara orang satu Sungai Lilin semuanya sholat taraweh, kemudian Allah kuasanya naik, juga tidak. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, dan Allah juga tidak merasa khawatir dengan maksiat kita. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan ayat 15 ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Hari ini malaikat sedang mencatat kitab kita. Hari ini ada orang yang kitabnya sudah nggak bisa lagi diutak-atik. Padahal dia pengen merubah isinya, tapi sudah nggak bisa. Kenapa? Sudah di alam kubur. Kita yang masih hidup masih bisa merubah, masih terbuka lebar. Bahkan kalaupun ada orang yang meninggal misalkan berapa jam lagi, dia bertaubat bisa merubah 180 derajat semua itu. Kalau dia taubat nasuha. Apalagi kalau ternyata tanpa dia sadari dia masih ada waktu 50 tahun ke depan. Masya Allah, kesempatan sekali itu. Maka Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk perubahan, menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, ya, lebih khusyuk lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah kita. Selain itu, momentum Ramadan ini juga kita jadikan untuk melejitkan pahala kita. Sebagaimana tadi kisah di awal yang saya sebutkan. Cuman ketemu Ramadan doang, habis itu meninggal. Ibadah dia yang biasa-biasa saja bisa nyalip sama yang ibadahnya lebih giat. Ramadan ternyata. Bayangkan, tadi baru masuk Islam, ketemu Ramadan sekali aja sudah kayak gitu. Lah kita lah berkali-kali. Kalau masih tidak tembus surga, berarti kan ada yang bermasalah dengan diri kita. Gitu. Maka jamaah sekalian, mari kita maksimalkan sisa Ramadan ini. Saya menyebutnya sisa, walaupun masih 23, ini tetap sisa. Karena ini nanti akan berkurang jadi 22, jadi 21, sampai tinggal nanti malam sudah takbiran, selesai. Itu saja sahabat masih berdoa, ya Allah diterima dah, ya terima dah, ya Allah sebulan itu tolong terima ya Allah, terimalah. Itu masih seperti itu sahabat. Kita lah lupa. Terima-terimalah, idah-idahlah, masih ada Ramadan tahun depan. Mikirnya seperti itu. Padahal tidak ada yang menjamin tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kemarin berdoa pengen ketemu Ramadan, Allah kasih ketemu Ramadan. Maka kalau sudah dikasih, ya jangan disia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya sampai
kita berpisah dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu nih jelang buka puasa. Berapa menit? 24 kan? Sama nggak adzan di sini sama B4? Sama ya? Kirain duluan sini kan? Berarti minggu depan Selasa juga Pak ya? Saya itu ngisi di Konoko ada seminggu, tanggal 26 sampai tanggal 3 ntar saya lihat. Enggak, biasanya saya akhir sampai Lebaran. Nah ini kemarin diminta 26 di pertengahan, karena yang minta di Rawa kan bisa pulang pergi, jadi saya terima kemarin 26 sampai tanggal 3. Berarti mungkin minggu depan kalau mau kajiannya di tanggal 4 nya aja. Tanggal 4 kan udah pulang tuh, karena sore itu harus sudah masuk ke camp. Di sana kan tausiahnya sama sore gini sampai buka. Gak apa-apa, minggu depan di tanggal 4 nya aja insya Allah. Kalau nggak salah sampai tanggal, nanti kita lihat lagi Pak ya, sampai tanggal 2 atau sampai tanggal 3 gitu, Maret. Kalau sampai tanggal 2 berarti tanggal 3 nya kan bisa itu hari Selasa.